Cerita berawal dengan latar kota Hong Kong yang padat dan penuh aktivitas. Inspektur Ma diperankan oleh Donnie Yen diperkenalkan sebagai seorang polisi pemberani yang terkenal karena metode penegakan hukumannya yang keras. Ia tak ragu menggunakan kekerasan untuk menangkap penjahat, sehingga sering mendapat kritik dari rekan-rekannya dan atasannya. Namun Ma juga dikenal sangat setia pada keadilan dan memiliki reputasi tak terkalahkan di lapangan. Sementara itu, kelompok kriminal besar yang dipimpin oleh 3 bersaudara, Tony, Budi, dan Andy sedang berkembang pesat. Mereka terlibat dalam berbagai aktivitas ilegal seperti perdagangan narkoba, pencucian uang, dan pembunuhan. Ketiganya dikenal kejam dan tidak segan-segan menghabisi siapa saja yang menghalangi jalan mereka. Seorang polisi bernama Wilson menyamar untuk menyusup ke kelompok kriminal ini. Wilson telah berhasil mendapatkan kepercayaan Tony dan saudara-saudaranya, tetapi posisinya semakin berbahaya karena kelompok tersebut mulai mencurigainya. Wilson bekerja sama dengan Ma untuk mengumpulkan bukti guna menangkap trio bersaudara tersebut. Namun sayang belum ada bukti konkret untuk melakukan penangkapan terhadap 3 saudara ini, pemirsa. Saat trio gangster sedang bermain golf, tiba-tiba salah seorang mafia lainnya, sebut saja Agus, datang menghampiri bersama kelompoknya guna komplain perihal pengiriman narkoba yang terlambat. Bukannya meminta maaf, 3 saudara ini malah menghajar si Agus. Emang agak lain, pemirsa. Tak sampai di situ saja, bahkan si bungsu Andy diam-diam menghampiri Agus lalu membacoknya secara membabi buta. Beruntung Wilson yang ikut menemani menghentikan keberingasan Andy dengan dalih ada polisi. Setelah kejadian itu, Agus yang terkapar di rumah sakit menghubungi polisi dan mengaku akan menjadi saksi di pengadilan atas kejahatan trio gangster ini. Atasan Inspektur Ma, sebut saja Mas Ndut, memberitahu kabar baik ini kepada Wilson. Lalu turut memanggil Ma. Setelah berkoordinasi dengan Wilson, sang mata-mata, polisi memutuskan akan menyergap trio gangster di hari ulang tahun ibu mereka, karena di hari itu mereka akan berkumpul di satu tempat. Selanjutnya, hari penyergapan telah tiba. Wilson yang turut hadir dalam ulang tahun ibu si trio gangster tampak selalu berkomunikasi dengan Ma secara diam-diam. Namun ternyata Tony mulai sadar kalau Wilson adalah mata-mata, pemirsa. Dia memberitahu sang kakak untuk segera berkemas karena akan ada penyergapan. Budi pun segera mengantarkan ibunya pulang. Sementara itu Tony bersama Wilson dan sang adik pergi mengambil uang. Setelah mengosongkan berangkas, mereka segera bergerak ke dermaga untuk kabur. Namun saat di perjalanan, Tony meminta Wilson menyerahkan HP-nya. Dia pun menelpon nomor panggilan terakhir Wilson. Sadar dirinya ketahuan, Wilson segera melompat dari mobil. Tony tak tinggal diam, dia memutar balik mobilnya dan menabrak Wilson hingga terpental ke jurang. Di tempat terpisah, Budi ternyata kepergok polisi, pemirsa. Aksi kejar-kejaran tak terelakkan. Usaha Budi untuk kabur berakhir di penjara. Sedangkan Wilson yang tak sadarkan diri karena ditabrak Tony tak sengaja ditemukan oleh sekelompok orang sedang bersepeda. Dia pun selamat dengan kondisi patah kaki, pemirsa. Sementara itu di tempat terpisah, Tony yang mengetahui sang kakak tertangkap menyusun rencana untuk membebaskannya dari tuntutan hukuman di pengadilan dengan cara menghabisi nyawa semua rekan bisnisnya yang berpotensi menjadi saksi, di antaranya si Agus yang terang-terangan melapor ke pihak kepolisian. Aksi gila Tony bersama adiknya berlanjut dengan melakukan teror terhadap Ma dan anggotanya. Melalui anak buahnya yang menyamar menjadi kurir paket, Tony memasukkan bom ke dalam makanan yang dipesan Ma, yang pada saat itu sedang mengadakan acara di rumah Wilson. Alhasil ledakan pun terjadi.
Korban jiwa berjatuhan, diantaranya Masnud sang komandan dan kekasih Wilson pemirsa. Teror Tony masih berlanjut. Saat kekasih Wilson menjalani perawatan di rumah sakit, Andy si bungsu bersama anggotanya pergi ke rumah sakit tersebut, menyamar menjadi petugas kebersihan. Mereka mengincar kekasih Wilson. Saat mencari kamarnya, Andy tak sengaja bertemu dengan Ma di lift. Pertarungan pun pecah. Salah satu polisi wanita menjadi korban setelah ditembak Andy. Dia pun langsung kabur. Tak tinggal diam, Ma memburunya. Pelarian Andy terhenti di sebuah pasar. Di tengah keramaian, Andy menyandra seorang anak, sembari memerintahkan Ma untuk membuang pistolnya. Setelah permintaannya dipenuhi Ma, Andy malah melempar anak tersebut, membuat Ma sangat emosi pemirsa. Pertarungan kembali terjadi. Mengingat aksi Andy yang sudah kelewat batas, emosi Ma tak terbendung lagi, hingga menghajar Andy sampai meregang nyawa pemirsa. Sementara itu di tempat terpisah, kekasih Wilson berhasil diculik anggota Tony. Keesokan harinya, Tony menelpon Wilson dan memperingatinya untuk tidak memberikan kesaksian apapun di persidangan terkait kejahatan budi sang kakak, jika ingin kekasihnya selamat. Ternyata inilah tujuan Tony, karena dari semua saksi yang telah dihabisinya, Wilsonlah saksi kunci terakhir yang masih hidup. Akhirnya tujuan Tony tercapai. Budi sang kakak dibebaskan setelah tak adanya saksi kuat di persidangan. Sementara itu Wilson berharap sang kekasih dilepaskan karena tak jadi memberikan kesaksian, malah menjadi tahanan Tony pemirsa. Will, mafia kok dipercaya? Sedangkan Ma yang melihat Budi berjalan bebas keluar pengadilan sembari menelpon Tony, tak tinggal diam, langsung menghajarnya dan merebut ponsel Budi. Dia meminta Tony untuk melepaskan Wilson dan kekasihnya kalau ingin Budi selamat. Tony yang sudah lelah mempersiapkan skenario pembebasan sang kakak, akhirnya menuruti perintah Ma. Mereka pun melakukan pertemuan di sebuah gudang tua. Sesampainya di gudang tersebut, Ma dan Tony melakukan pertukaran. Tampak Wilson dan kekasihnya dibiarkan pergi, sedangkan Ma bersama Budi menghampiri Tony. Saat Wilson akan pergi, Tony sempat menembakinya, membuat Ma marah dan menembak telinga Budi. Pertarungan pecah. Ma vs dua saudara berserta anggotanya pemirsa. Karena Ma seorang diri membuat pertarungan tak berimbang, sang inspektur terpojok. Namun Wilson datang membantu setelah mengamankan kekasihnya. Dia pun berhasil melumpuhkan Budi. Sementara itu, setelah berhasil menghabisi anggota terakhir Tony, Ma akhirnya berhadapan langsung dengan Tony. Pertarungan tak terelakkan setelah pistol mereka sama-sama kehabisan peluru. Sama-sama memiliki ilmu bela diri membuat pertarungan sangat sengit pemirsa. Hingga akhirnya Ma mampu mengalahkan Tony setelah berjuang cukup keras.
Cerita pun selesai, sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Semoga terhibur, terima kasih.